Gimana sih cara jualan? Gimana sih cara dapat pembeli? Gimana cara closing? Untuk menjawab pertanyaan kamu ini, kamu bisa tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Parni. Hari ini mungkin banyak ya orang-orang yang sedang bingung cara jualan. Banyak orang-orang yang sedang mengalami kesulitan karena memang kondisinya sedang pandemi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencoba. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar bisa tetap jualan. Karena kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar. Hal yang bisa kita kontrol adalah apa yang terjadi dalam diri kita. Yang bisa kita atur, yang bisa kita tentukan seperti apa. Hanya yang ada dalam diri kita. Untuk itu, gimana cara jualan, gimana cara mendapatkan pembeli, gimana cara memperoleh pembeli yang banyak, itu semuanya tetap bisa dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan ketika ingin berjualan adalah yang pertama adalah kita harus membangun kedekatan. Mungkin istilahnya sekarang adalah membangun PDKT. Kalau kita nggak bisa dekat sama pembeli, mereka nggak tahu siapa kita, akan sulit untuk berjualan. Untuk itu, kita bisa menggunakan media sosial untuk bisa membangun kedekatan. Misalkan YouTube, misalkan kita membangun Instagram, TikTok, ataupun media lainnya untuk membangun trust dengan para pelanggan kita atau calon pembeli. Kemudian yang kedua adalah gali kebutuhan, keinginan, dan masalah mereka. Kalau misalkan kita nggak pernah menggali kebutuhan mereka, nggak pernah tahu keinginan mereka, maka kita akan sulit untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari si customer. Misalkan kebutuhan mereka adalah sayuran, kebutuhan mereka gas LPG, kebutuhan mereka pulsa atau apapun yang lainnya, kita harus tahu kebutuhan mereka apa. Lalu bagaimana untuk memenuhi keinginan si customer? Ini disesuaikan dengan keinginan si pembelinya ini apa dulu. Kita harus bisa memberikan solusi atas keinginan si pembeli. Misal pembeli ini pengennya itu baju terbaru, pengennya gadget terbaru, pengennya baju yang terbaik, pengennya apapun yang berhubungan dengan keinginan customer kita harus penuhi. Jadi tugas kita adalah menyediakan produk yang bisa untuk menyelesaikan dari keinginan si pembeli ini. Selanjutnya masalah apa yang bisa kita selesaikan dari si kondisi pembeli. Misalkan masalah si pembeli adalah musim panas, tidak punya baju yang disesuaikan dengan kondisinya. Artinya kita bisa menyediakan produk untuk musim panas. Terus gimana cari tahunya? Kita harus namanya riset market. Riset market ini tujuannya untuk tahu ciri-ciri market kita seperti apa, bahasa market kita akan seperti apa. Bagaimana cara membidik market pun di situ juga harus tahu. Di sini semuanya detail terpenuhi. Caranya ya tanya langsung sama mereka. Kita kalau misalnya nggak tanya nggak akan dapat apapun, nggak akan dapat informasi yang akan menyelesaikan masalah mereka. Nah, ketika kita sudah bisa memenuhi semua yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan masalah dari si market, barulah langkah selanjutnya kita tawarkan solusi. Solusi ini harus menjawab semua pertanyaan dari customer, semua resource apa yang mereka butuhkan. Dari sinilah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan pembeli pun bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Barulah setelah kita tawarkan solusi dan ketemu semuanya antara keinginan, kebutuhan, dan masalah mereka, kita baru bisa closing. Karena kalau misalkan semua sudah terpenuhi, otomatis dengan mudah kita closing, kemungkinan terjadinya penjualan lebih tinggi daripada kita tidak mengenal pembeli sama sekali, tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, tiba-tiba kita jualan. Karena saat kita asal-asalan, semua juga tidak akan maksimal. Bayangkan saja sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi tidak ada hasilnya dan tidak ada closing, itu akan lebih sulit bagi kita sebagai seorang penjual. Nah, untuk tahu bagaimana cara riset market, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak pembeli, kamu bisa tonton video di salah satu link di atas supaya bisa meningkatkan penjualan kamu. Sampai jumpa teman-teman.